Bilal, Ustaz Bilal. Zaman. Messi, Nomor satu apa? Wih, aduh. Andre, ya Allah, astagfirullah. Itu barang-barang katanya naik lagi. Mama. Kadang ya. Oh, ada sini bang. Ada sini bang. Sini bang. Abang, absen kau. duduk sampai anak rumah. Kalau sudah nggak? Oh ya, ada. Oke. Mobilnya masih kosong ya? Datang ke sini. Langsung dia apa?
Dia dah sembeli Ustaz. Hah? Sembeli. Ya. Balik kan, jangan di belakang orang. Nah, mai itu dah lah, ini dah lah, balik. Risiko saya. Furkon. So, kita akan wawancara dengan ini, Mas Farel. Hah? Ada dan tunjuk ada bang. Agak kecil nih bang. Assalamualaikum. Next. Astagfirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, katanya apa? Orang ni dah malam ni. Ah. Sini buka jubah boleh Sat? Boleh juga.
Bertiba tu. Bertiba kau. Iya. Mulai. Nenek. Tengok-tengok jalan, jangan sampai jatuh. Mubarak. Sapa kamera dulu, sapa kamera. Halo. Halo. Oh, isi kawin. Oh, bang. Ntar ya. Tabas bida. Aku. Ada orang gitu dong. Ustadz dari mana, Ustadz? Kacamatanya tuh. Dari mana? Mau ke mana? Asoto. Bang, kawan catat ya. Pedas. Dapat. Mendaki bukit nomor susu. Sampai di atas bukit. Tinggi Gunung Merapi ini. Bang. Apa itu pelan? Video. Bang, orang mana, Bang? Iya ya bang. Selina. Bang, jatuh bang. Mata-mata tuh isi. Kawan ini lagi makan. Satu dah salah sehari. Ini mau guru aktif suruh lama. Bare-bare Al-Qur'an itu. Bare-bare Al-Qur'an. Kita note hoy. Tabalik tu mah. Kurang nak bawah. Mana nama? Tadi bawah tu ah. Dan bawah dia datang saya. Apa yang datang aku datang. Aduh. Cayo kau ah. Kau di bawah apa yang datang? Ya. Kau di bawah mah. Bawah jalan ah. Dua
di bawah jalan saya. Itu lihat jalan dia lah kok. Ya. Ada di bawah jalan. Hah? Kok bisa ada di jalan? Nah, kalau lagi di bawah jalan, oh di bawah jalan. Depan. Ya, apa yang benar? Benar. Ini video ya bang? Mana jalan lebih ni Pak? Kita sudah pernah ada. Magic Umi namanya. Selalu kita. Alhamdulillah, insyaAllah hampir nampak sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini juga sana ya. Makan di tempat dari masing-masing. Assalamualaikum. Yang ngapain Jel? Makan siang insyaAllah. Kalau cadangnya kebutuhan. Nah, ada sampah yang ditinggalkan di tempat makan. Saya makan sampah untuk putih, masukkan sampah. Buntir na mampir ada na kanil. Ada Silakan yang masih belum dapat tolong lapor dulu ke bagian nasi yang belum dapat nampan. ayamnya. Setelah makan kita cuci masing-masing nampannya, kita taruh di meja. Nanti bisa dipakai oleh orang tua kita yang belum dapat makan. Kita cari tempat yang baik yang buang pada tempatnya, jangan sembarangan membuang sampah. Ingatkan kawan-kawannya untuk sampah tidak sembarangan. Bagi yang sudah masing-masing mencuci nampan dan meletakkan di tempat pembagian nasi tadi, karena nampannya akan kita gunakan untuk orang tua satu. Assalamualaikum bang. Baru datang bang. Hah? Baru datang. Yo, orang datang ah. Dah lagi buntir tu dah. Kan dia ada bang. Itulah. Ayah terselia. Kurang bawa daun dah, bawa daun dah. Terselia apa apa ni? Tak ada buat daun domir. Tunggu dulu dia. Ada Pak Jeril mah. Jabar, kena lamo. Silakan tambah lauk yang kurang lauk. Jangan sampai bersisa, usahakan habis makan. Kita belajar Fadil. Pacar merah kalau nak di dah. Kamu juga makan ya? Tak.
Silakan. Kalau waktu kita sudah siap. Udah habis kiro ya. Iyalah. Sekarang disuruh buyam Yang gitu. sudah selesai, boleh kita mengadakan tadabbur alam, melihat pemandangan yang ada di sekitar Masjid Umi. Nanti pukul 3.30 atau setengah 4 sudah kembali ke Masjid Umi untuk persiapan sholat asar. Assalamualaikum bang. Mohon nampannya dicuci kembali biar nanti bisa dipakai oleh orang tua kita wali santri untuk makan siang. Kita harus bersabar dulu. Pertama pagi sudah kurus gitu ya. Mandi ya. Kita ingatkan kembali bagi yang mau mencuci nampan, bersihkan dulu sisa makanannya, buang di tong sampah, baru dicuci. Bersihkan dulu nampannya dari sisa makanan, dibuang di tong sampah, kemudian baru dicuci, ditaruh di tempat pengambilan nasi tadi. Silakan ibu-ibu dibantu untuk ibu-ibu kita dulu. Nanti bapak-bapaknya menyusul. Ibu-ibu kita dulukan ya, ya Pak ya. Salah sama ya Pak ya. Kita dulukan dulu orang tua-tua kita yang baik-baik. Boleh dibersihkan sampahnya. Empat orang. Boleh bapak-bapak, wali santri yang kami muliakan, silakan untuk mengambil nampannya. Anak-anak kita udah sebagian sudah selesai. Ujiannya tuh udah ujian nasional. Tapi di awal apa ya? Emang kayak aja paman le. Welcome to Pimpang. Pimpiang. Alhamdulillah. Kok dapat ah? Udah capek. Dah. Ayo lah. Mana lo mau ngobrol doa? Berapa? Terus dulu lah. Gimana baterainya? Kameranya kan terpisah. Kau biasa di sini bang. Tahu dah.
Tu abi dah. Segera melanjutkan perjalanan ke Masjid Agung Al-Muhsinin. Insyaallah kita periksa barang-barang kita jangan ada yang tertinggal, kawan-kawan kita nanti dibantu oleh ahli rombongan. Insyaallah tafadhol. Kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada Bapak pengurus, Bapak Imam kita yang telah memberikan waktu dan tempat di tempat ini. Semoga tempat ini semakin berkah, semakin banyak orang-orang Islam yang bisa membantu tempat yang baik seperti ini sehingga menjadi tempat kunjungan-kunjungan yang religi nantinya insyaallah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas supaya kepada Allahu Rabbi.
Ustaz? Hah? Kalau sejarah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Di dalam hati kita sampai kita menembuskan nafas terakhir meninggalkan dunia sementara. Bapak Ibu yang memuliakan, kita perpanjang iktikaf di masjid ini. Yang disabdakan orang yang berpegang dengan sunnahmu dan sunnah sahabat. Nah, karena jawabannya adalah berpegang dengan sunnahmu dan sunnah sahabat, azan 2 kali berdasarkan sunnah Sayyidina Utsman bin Affan, maka tidak boleh kita bilang sesat. Karena sudut pandang agama adalah Al-Quran, hadis, sunnah Nabi, dan sunnah sahabat. Itulah makna dari kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang zikir di surau-surau ulama tasawuf mengatakan kami Ahlus Sunnah. Yang belajar agama di fakultas-fakultas mengatakan kami Ahlus Sunnah. Orang-orang yang tidak belajar agama juga mengatakan kami Ahlus Sunnah. Lalu siapa yang memvonis orang ini Ahlus Sunnah atau bukan Ahlus Sunnah? Kita lihat hadis sahih riwayat Imam Muslim. An Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyati fa asbahna qurban min Juhayr fa adraktu rajulan fa qala la ilaha illallah fa ta'antuhu fa waqa'a fi dhalika min qalbi fa zakartu dhalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala la ilaha illallah wa qatalta qultu innama qalaha khawfan min as-silah qala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyfaqta an qalbi ata'lamu qalaha am la atau kama qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam rawahu Imam Muslim. Apa yang kita pahami di sini? Apa yang Nabi ajarkan di sini? Nabi menghargai satu kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut dakhala ismi, dia telah masuk dalam benteng. Wa man dakhala ismi amina min adzabi, orang yang masuk dalam benteng aman dari azab. Nabi bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku disuruh oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yaqula asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi memerangi Sayyidina Zaid bin Thabit, Sayyidina Usama bin Zaid karena membunuh seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, alasan dia mengucapkan karena takut mati, alasan karena diucapkan takut dari pedang. Nabi tidak terima alasan tersebut. Ini dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memandang seseorang dari luar, kita tidak punya hak menghukum hati orang lain. Asal dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, jangan kamu bunuh. Apakah benar dari hati atau tidak? Karena hati tidak ada yang tahu. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, nahnu nahkumu bidzawahir. Kita putuskan seseorang dengan yang luarnya saja. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang menghukum hatinya. Kita tidak punya kemampuan apa yang ada dalam hati seseorang. Ini dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu apa yang terjadi pada hari ini? Mereka berani mengatakan kafir. Mereka berani mengatakan sesat. Mereka berani mengatakan penduduk neraka, ahli bid'ah. Kepada siapa?
kepada orang yang sholat 5 waktu di masjid, kepada orang yang lahir daripada rahim orang Islam, kepada orang yang sudah melakukan ibadah haji, kepada orang yang sudah puasa Ramadan berkali-kali, kepada orang yang sudah melakukan zakat harta dan zakat fitrah, hampir lengkap 5 rukun Islam dan ini orang tersebut. Dia katakan kafir hanya gara-gara maulid Nabi, hanya gara-gara memperingati Isra Mi'raj, hanya gara-gara mentalkinkan jenazah, hanya gara-gara menziarahi kuburan wali. Dia berdoa dekat kuburan, tapi dia minta di kuburan. Pernahkah Anda tanya dia berdoa kepada kuburan atau kepada Allah? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, tidak cocok untuk dia bahasa meninggal, tapi bahasa mati lebih tepat. Putranya datang kepada Nabi, "Ya Rasul, ayah saya sudah meninggal dunia. Tolong berikan baju gamismu kepadaku untuk aku jadikan kafan ayah. Tolong sholat dia. Tolong mintakan ampun untukku." Apa sifat Nabi kepada orang munafik? Apa sifat Nabi kepada orang yang turun surah Munafikun mengungkap siapa Abdullah bin Ubay bin kawannya? Nabi berikan baju gamisnya. Lalu Nabi bersabda, "Fa'azinni bis shalah." Nanti kalau sudah tiba waktu salat beritahu kepada saya. Ketika tiba waktu salat, falamma shalla alaihi, falamma arada an yusalli alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazabahu Umar bin Khattab, "Alaysa Allahu nahaka an tusalli 'alal munafiqin?" Ketika Nabi mau mengelakkan jasad Abdullah bin Ubay, baju Nabi ditarik oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah Allah sudah melarang kamu? Bukankah Allah sudah melarang kamu, wahai Nabi, untuk menyalahkan orang munafik? Apa jawaban Sayyidina Rasulullah SAW? "Wahai Umar, ana bainal khiratain." Saya di antara dua pilihan. Kenapa dikatakan saya di antara dua pilihan? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, "In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum man yaghfirallahu lahum." Kalau kamu minta ampun untuk mereka, wahai Muhammad, atau kamu tidak minta ampun, sama saja Allah tidak akan mengampuni. Kan tidak ada larangan dalam ayat itu. Kamu mau minta ampun atau tidak, Allah tidak akan ampuni. "In tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirallahu lahum." Kalau kamu minta ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Apa kata Sayyidina Rasul? "Saya akan minta ampun untuknya lebih pada 70 kali. Semoga Allah mengampuninya." Akhirnya turun ayat terakhir, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri." Wahai Muhammad, setelah ini tidak boleh kamu salatkan siapapun yang mati dari orang munafik, dan kamu tidak boleh berdiri di atas kuburnya. Jemaah Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ini sikap Nabi kepada orang munafik. Lalu orang yang mengaku pengikut Nabi, berpegang pada Quran, berpegang kepada hadis, kenapa bersikap cuek atau menyesatkan, menampakkan muka permusuhan kepada saudara-saudaranya yang satu kiblat, satu Quran, satu Nabi, dan sholat 5 waktu di masjid. Semoga Allah SWT menjaga masyarakat kita, masjid kita, anak-anak kita dan saudara kita dari pemahaman yang sesat seperti ini. Mohon maaf kalau ada salah dan gagal karena waktu kita sudah masuk. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus masjid, muslimin, terutama wali kota yang telah mengizinkan saya terima dan berjuang untuk menumpang itikaf akan melakukan rihlah besok haji ke tempat yang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang betul jadi doa.
Sering curangnya lah. أشهد أن لا حي على حي على حي على المسلمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا رسله هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان البحر بدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم
من نذير من قبلك لعلهم يهتدون عادا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا فسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به الزرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم واعتذر إنهم معتذرون. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافية رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميسرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروى ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أرجع البصر هل ترى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليرى أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
2 rakaat lagi. Ibadah solat adalah ibadah yang pertama sekali dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bi'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama sekali yang akan dipertanyakan di hadapan Allah di akhirat kelak adalah ibadah solat. Idza salahat salaha sairu amalih. Apabila ibadah solatnya bagus, maka ibadah yang lain akan dianggap bagus oleh Allah. Wa idza fasadat fasada sairu amalih. Apabila ibadah salatnya rusak, maka ibadah yang lain dianggap rusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang langsung dijemput oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salat adalah media bagi seorang hamba untuk menyampaikan keinginannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kemarau, Nabi perintahkan salat istisqa. Ketika seseorang dalam kebingungan, Nabi perintahkan salat istikharah. Ketika seseorang ingin melakukan safar, Nabi perintahkan salat sunat safar. Ketika seseorang ada keperluan dan hajat, bahkan untuk membetulkan tali sendalnya sekalipun, Nabi mensunahkan salat hajat. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mesti mengingat kembali ibadah salat yang kita lakukan selama ini itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan kapan? Kalaulah seseorang untuk menjadi sarjana ekonomi menghabiskan waktu sekian tahun lamanya, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, sudah 12 tahun, kemudian tambah kuliah 3 tahun, 15 tahun untuk S1 ekonomi, 15 tahun itu untuk S1 sarjana komputer, sarjana sosiologi. Sekarang ibadah solat yang kita katakan ibadah penting di dalam Islam, itu pengetahuan sejak kapan? Rata-rata yang melanda umat Islam pada hari ini adalah pengetahuan solat yang mereka lakukan itu berdasarkan pengetahuan waktu dia sekolah di TPA, waktu dia sekolah di surau, yang notabene dia belajar waktu itu separuh hati karena usia 5 SD, kelas 6 SD. Lalu pengetahuan yang sama sampai hari ini tanpa ada pembaharuan, tanpa ada arah peningkatan. Lalu pengetahuan itulah yang digunakan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini tidak sekolah-sekolah tidak menerima guru-guru kecuali daripada S1 di bidangnya, fakultas tidak menerima kecuali S2 di bidangnya, lalu bagaimana kita beranggapan solat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan yang waktu itu masih usia dini dan tidak ada peningkatan? Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sehingga mempraktekkan hal ini di awal-awal ibadah solat, Nabi SAW berdiri di atas mimbar Madinah. Takbir, Allahu Akbar. Kemudian Nabi ruku di atas mimbar. Nabi i'tidal di atas mimbar yang bertingkat 3. Kemudian ketika sujud Nabi turun, sujud di bawah kaki mimbar. Rakaat kedua Nabi lakukan juga begitu. Sehingga sahabat melihat daripada ujung tumit baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ujung kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Pagi hari ini insyaallah kita sedikit mengambil penting dalam perihal salat. Yang pertama, dalam salat ada rukun. Rukun ini dibagi kepada 3 kategori. Pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi itu harus ditempatkan di hati, gak bisa di lidah. Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena niatnya di lidah, bukan di hati. Bukan berarti membaca lafaznya itu salah. Membaca lafaznya menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hukumnya sunnah. Usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Tapi tidak akan tertunai solat hanya dengan lafaz saja. Harus dengan qalbi, harus niat dalam hati. Ada 4 hal yang harus diniatkan dalam hati. Pertama adalah aku sholat. Yang kedua fardu. Yang ketiga subuh, zuhur atau isya. Yang keempat status kita sebagai makmum. Aku sholat, fardu, subuh, makmum. 4 hal ini dari niat mesti ada dalam hati, antara a dan bar. Allahu Akbar, antara a dan bar, 4 hal ini harus ada. Hari ini beredar pendapat di tengah masyarakat. Mereka katakan, saya sudah niat sholat di rumah. Saya waktu duduk tadi itu sudah niat sholat. Sehingga waktu dia takbir nggak ada niat lagi. Allahu Akbar, tanpa ada niat. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu niat dalam bahasa Indonesia. Saya niat mau pergi ke Medan, saya niat mau pergi ke Jawa, itu niat. Tapi dalam bahasa Arab bukan itu yang maknanya niat. Ketika kita ingin mengetahui suatu makna kalimat, kita mesti merujuk kepada pemilik bahasa, bukan kepada bahasa yang lain. Hadis innamal a'malu binniyat itu adalah bahasa Arab. Kalau mau tahu apa makna niat dalam bahasa Arab, kita tanya kepada orang Arab, bukan kepada orang Indonesia. Bukan pengertian menurut kita orang Indonesia. Saya niat ikut, saya niat menyumbang, saya niat membantu, saya niat datang. Itu dalam bahasa Arab masih kategori azam. Iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu punya rencana yang kuat, pasrahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi niat dalam bahasa Arab itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Kita berniat melakukan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Maka pelaksanaan yang awal dalam ibadah sholat itu adalah takbiratul ihram. Maka niat yang 4 harus sejalan dengan takbiratul ihram. Nggak ada niat dari rumah, itu namanya azam. Nggak ada niat ketika wudhu, itu namanya azam. Niat yang dimaksudkan dalam ibadah, dalam definisi Arab itu adalah bermaksud melakukan sesuatu yang bersertaan dengan pelaksanaannya. Itu yang pertama. Yang kedua rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Qauli maknanya diucapkan. Tidak sah ucapan seseorang kalau tidak terdengar oleh telinga sendiri. Di antaranya adalah takbiratul ihram. Yang kedua adalah al-fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud. Yang keempat selawat pada tasyahud akhir. Yang kelima adalah salam. 5 hal ini
tidak boleh hilang tajwidnya, tidak boleh berubah hurufnya, kemudian tidak boleh diucapkan di bibir tanpa terdengar oleh telinga kita sendiri. Nah, nggak sah sholatnya. Atau salam, nggak ada keluar suaranya, maka sholatnya akan batal. Kenapa? Karena qauli itu tempatnya di lidah. Nah, selain daripada itu tempatnya di fi'il, di anggota tubuh, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, duduk tasyahud akhir. Ini 7 daripada rukun fi'li. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap rukun yang kita lakukan, setiap pergerakan yang kita lakukan dalam ibadah sholat, bahkan pilihan ayat yang dibaca dalam ibadah sholat, itu bukan semaunya kita. Oh, saya pengen baca ayat ini, saya pengen baca surah ini, saya mau rukuk seperti ini, saya mau angkat tangan seperti ini. Itu sholat berarti ala kita. Sholatlah kamu seperti kehendakmu sendiri, bukan shollu kama ra'aitumuni usolli. Maka di dalam mengangkat takbir, mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, ada 5 sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadzwa mankibai. Nabi mengangkat 2 tangannya sejajar dengan 2 bahunya. Satu hadis. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat 2 tangannya setinggi sahmatai udhunai, yang lunak dari 2 telinganya. Kemudian Nabi bersabda, Nabi mengangkat kedua tangannya sejajar dengan yang paling tinggi daripada telinganya. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangannya sampai kepada batas yang tidak bisa lagi diangkat. Ada 4 sunnah. Nah, sekarang yang terjadi di tengah masyarakat kita, mereka anti mazhab. Mereka katakan tidak perlu bermazhab, langsung pada Quran dan hadis. Akhirnya 4 hadis ini mereka tidak bisa pecahkan. Mengangkat sejajar bahu, mengangkat sejajar dengan yang lunak telinga, mengangkat sejajar dengan bagian atas telinga, mengangkat sampai batas maksimal. Akhirnya dia pakai satu saja, mengangkat sejajar bahu. Tadi Rasulullah begini. 3 sunnah hilang. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengangkat sejajar bahu itu hadis untuk ukuran lebar kiri kanan, bukan rapat ke depan, bukan keluar pada bahu, tapi sejajar bahu. Ini lebar, tapi ukuran tingginya adalah jempol menyentuh sejajar dengan bagian lunak telinga, telunjuk sejajar dengan bagian atas telinga. Kemudian batas ke belakangnya, yaitu batas yang nggak mungkin lagi diangkat. Supaya kita bisa menyentuhkan yang lunak dengan jempol, telunjuk dan bagian atas, maka kita sedikit menundukkan kepala. Allahu Akbar. Kalau Bapak angkat ke sini lagi nggak mungkin, sudah maksimal. 4 sunnah dalam mengangkat tangan. Nah, sekarang katakan gini, Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi seolah-olah dia memberikan suguhan kepada Allah asalan. Kalaulah sekiranya kita sudah pesan arsitek yang bagus dengan bayaran yang mahal, kemudian kita berikan kepada pemborong, tolong buatkan rumah saya seperti ini. Kebetulan Bapak misalnya sudutnya ininya enggak lurus, bisa terima? Enggak bisa terima. Kenapa sudutnya miring? Kenapa sudutnya enggak runcing? Nggak bisa terima. Warna keramiknya nggak sesuai yang diinginkan, tidak bisa terima. Warna catnya tidak sesuai yang diinginkan, tidak bisa terima. Lampunya nggak pas, ini kan pas segi 4. Kadang-kadang nggak sejajar bagian kiri dan kanan. Siapa yang bisa terima? Kita sendiri tidak bisa menerimanya. Padahal itu hanya sekedar pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen kesempurnaan. Lalu kenapa ibadah sholat yang kita peruntukkan untuk Allah, kita bisa buat sembarangan? Kita buat asalan.
Duduk asal duduk, berdiri asal berdiri, ruku asal ruku, baca asal baca. Apa yang teringat oleh benaknya itu yang dibaca. Padahal Nabi SAW sabdakan, salat malam Jumat, salat maghrib, Nabi menentukan ayatnya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Allahu ahad. Salat Isya malam Jumat Nabi menentukan ayatnya, Sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadisul ghasyiyah. Rakaat pertamanya boleh al-Jumu'ah, rakaat kedua boleh al-Munafiqun. Subuh hari Jumat, al-ata alal insan, rakaat kedua, as-sajdah, rakaat kedua, rakaat pertama. Salat Jumat, Sabbihis, rakaat pertama, al-ata, rakaat kedua. Salat Jumat, al-Jumu'ah, rakaat pertama, al-Munafiqun, rakaat kedua. Semua ibadah salat itu ditentukan ayatnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikuti apa yang diinginkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sujud, perkara yang genting pada hari ini kita lihat di sebagian jamaah di masjid-masjid kita, ada yang ketika sujudnya menyebabkan salatnya batal. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud di atas 7 anggota. Pertama, jabhah, dahi. Dahi harus menyentuh lantai, tidak boleh terlapisi oleh peci dan sebagainya atau oleh sorban. Saking tebalnya sorbannya sehingga dahinya enggak menyentuh lantai. Tebal sekali. Sehingga dahinya masuk ke dalam. Salat tidak sah. Yang kedua, alal yadain, tangan. Kemudian sudah 3, rukbatain, 2 lutut. Alhamdulillah, 2 tangan 2 lutut pasti tersentuh. Enggak ada orang yang gagal dalam melakukan hal ini. Yang sering gagal adalah butunil asabi', bagian dalam ujung jari. Apa yang terjadi kadang-kadang dia sujud, jarinya begini, jari kakinya lurus ke belakang. Jadi sujud dia di atas kuku, bukan di atas ujung jari. Kadang-kadang dia sujud di atas terangkat, kaki kanan didempetkan di kaki kiri. Kadang-kadang dia sujud, jarinya kedua-duanya tidak menyentuh karpet. Maka ketika itu salat dianggap batal berdasarkan hadis sahih yang direkam dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Maka jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pentingnya ibadah salat yang sering kita katakan memperbaiki zahir dan batin salat. Apa itu zahir salat? Membetulkan wudu. Bagaimana betulnya wudu? Membetulkan gerakan salat. Bagaimana gerakan yang salat yang betul? Maka sebelum hal ini kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang terpenting dalam hidup seorang muslim adalah membetulkan ibadah salatnya yang pertama sekali. Karena apabila ibadah itu betul, maka insya Allah amal ibadah yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara makruh, kita sampaikan beberapa poin penting saja. Di antara beberapa perkara makruh dalam ibadah salat adalah menutup mulut, kemudian melipat pakaian. Kadang-kala celana menutupi mata kaki, lalu supaya tidak terlibat pada isbal yang menyebabkan salat kurang nilainya, kita lipat. Nah, melipat ini juga bagian daripada perkara makruh. Kadang-kadang selepas berwudu, supaya tidak ingin tertinggal rakaat pertama, lengan bajunya masih terlipat, dia salat. Allahu Akbar. Ini salat yang dilarang, yang dimakruhkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah salat tidak boleh ada pakaian yang terlipat, baik ujung celananya atau lengan bajunya. Kemudian perkara yang dimakruhkan dalam salat juga menutup mulut, kecuali dalam keadaan dia menguap, maka menutup mulut tetap dianjurkan dalam salat. Terakhir, Nabi SAW bersabda, apabila kalian selesai salat subuh,
maka bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali sebelum merubah posisi duduk. Dalih masih dalam keadaan posisi tasyahud akhir, tidak bergeser kemana, melainkan membaca zikir itu 10 kali. Jaminannya adalah musima minasyaitan, dia akan dijaga dari syaitan sehari tersebut. Apabila dia baca hal itu 10 kali setelah sholat maghrib, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah, daripada syaitan sampai subuh. Yang kedua, Allahumma ajirni minan nar. Dalam Sunan Ad-Darimi dan Sunan Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Idzan sarafta min salati subhi," apabila kamu selesai salat subuh, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Idza mutta fi naharik kutiba laka jiwaru minha. Apabila kamu meninggal pada hari tersebut, maka kamu akan dicatat selamat pada neraka. Dan sarafta min salatil maghribi faqra, apabila kamu selesai salat maghrib, maka bacalah Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Idza mutta fi lailatik kutiba laka jiwaru minha, apabila kamu selesai salat apabila kamu meninggal di malam tersebut, maka kamu akan dicatat selamat pada neraka. Hari ini kalau keluarga kita ternyata diputuskan akan dipenjarakan, akan ditangkap, akan dipenjarakan, maka kita akan berusaha untuk melakukan penebusan. Walaupun penebusan itu dilarangkah atau tidak dilarang, yang jelas seseorang akan berusaha menebusnya. Apakah harus menebus dengan menjual motornya, menjual mobilnya, menjual tanahnya? Yang penting saudaranya, keluarganya, anaknya, bapaknya itu selamat daripada penjara. Nah, sekarang Nabi SAW memberikan kepada kita yaitu tebusan daripada neraka hanya dengan modal 2 menit saja. Allahumma ajirni minan nar, 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 Allahumma ajirni minan nari salimin. Hanya dengan modal 2 menit di setelah salat maghrib, modal 2 menit selesai salat subuh, mendapatkan jaminan daripada Nabi SAW itu selamat daripada api neraka. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, orang apabila selesai pada ibadah solat, lalu dia berzikir dan tidak berpindah pada tempat duduknya, maka dia mendapatkan doa dari malaikat, Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Maka apabila kita solat di masjid, solat di mana saja, kalau kita menginginkan doa daripada malaikat, keampunan daripada malaikat, itu kita harus berusaha tidak berpindah dari mana kita duduk sholat. Kalaulah doa seorang wali itu kita harapkan, kalaulah doa seorang kiai itu kita harapkan, syukuran rumah baru kita datangkan ustaz untuk berdoa, anak akikah kita datang doa, walimatul urus kita datangkan untuk berdoa. Sekarang tidak perlu didatangkan, malaikat yang mendoakannya, tapi dengan syarat dia harus duduk di tempat sholatnya sampai selesai zikir dan doa yang dia inginkan. Jamankan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan subuh ini tentang perintah ibadah sholat. Harapannya adalah semoga di akhirat kelak kita digolongkan kepada orang-orang yang termasuk mengembangkan atau menyampaikan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari penyampaian yang saya sampaikan tadi, Bapak bisa amalkan 1, Bapak bisa amalkan 2, Bapak bisa amalkan 3. Ketika datang nanti di akhirat kelak bertemu dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita punya modal sedikit. Alhamdulillah wahai Rasul, saya sudah pernah sampaikan di musola ini, yaitu tentang sunnah ibadah sholat yang terpenting.
yang pernah engkau riwayatkan dalam hadis-hadis yang kau tinggalkan kepada para sahabat. Maka tujuan inti apapun pergerakan yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun majelis yang kita lakukan, tujuan terakhirnya adalah mengharapkan mahabbah, cinta, syafaat dan pengakuan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah nanti kita pulang ke akhirat, kita tidak bisa membela diri di hadapan Allah dengan apapun. Allah katakan dalam Al-Qur'an, am hasibata an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Apakah kalian akan mengira akan masuk surga padahal kalian belum merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang sebelum kalian? Masatumul ba'sa wad dharra, mereka ditimpa oleh kesulitan dan oleh penderitaan, hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah, sehingga nabi dan para sahabat saking sulitnya kehidupan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mereka sampai katakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Nabi bersabda, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu mahal, barang dagangan Allah itu adalah surga. Kalau kita katakan saya akan masuk sholat, saya akan masuk surga dengan pintu sholat. Nah, sholat seperti apa yang kita banggakan hari ini bisa meraih surga? Sholat barusan subuhnya hanya beberapa menit, itu pun surahnya dipotong dua. Kalaulah kita bandingkan dengan sholatnya Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat setiap malam, ini saya rasa bisa percaya diri untuk masuk surga. Bapak masuk surga ada yang bab mana? Oh, sholat. Berapa sholatnya? 300 rakaat tiap malam. Bisa. Oh, masuk surga dia baca Quran. Baca Quran yang mana? Baca Qurannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala 30 juz sehari. Bulan Ramadan 2 kali. Kita mungkin bisa dihitung berapa kali khatam seumur hidup. Bacaan Quran seperti itukah yang kita katakan saya akan masuk surga di pintu Quran? Pintu jihad, nggak bisa masuk surga pintu jihad. Coba tunjukkan anggota yang mana yang hilang untuk agama Allah. Nggak ada. Telinga masih lengkap, gigi masih lengkap. Nggak ada satupun dari anggota tubuh kita ini yang pernah tanggal untuk agama Allah. Tapi yang cacat karena usaha dunia ada. Potong tangannya karena dia motong kayu. Cedera, buntung kakinya karena balap motor. Ada. Tapi kita katakan dia cacat anggota tubuhnya untuk agama Allah itu belum ada. Tetesan keringat. Mungkin lebih banyak keringat kita menetes untuk usaha duniawi kita daripada untuk agama Allah. Sholat nggak ada keringatan. Bahkan kalau keringatan sholat dia malah nggak mau sholat. Mungkin dia percepat sholatnya karena hari panas. Tapi dia bisa bersabar kalau untuk usaha duniawinya. Tidak pernah darah kita menetes untuk agama Allah. Untuk usaha dunia pernah. Untuk motong bawang mungkin. Untuk perabotan mungkin. Untuk pertukangan mungkin. Untuk ke sawah, ke ladang. Banyak orang meneteskan darah. Tapi untuk ibadah, untuk agama Allah itu belum ada. Jadi dalam masalah jihad nggak ada peluang kita. Dalam sholat nggak ada peluang kita. Dalam masalah baca Quran nggak ada peluang kita. Dalam masalah puasa nggak ada peluang kita. Dalam masalah sedekah mungkin tidak ada peluang kita. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyumbang di perang Tabuk itu 6 miliar. Sekali belum menyumbang dalam perang Tabuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Tabuk semua hartanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu separuh pada kekayaannya. Itu masalah sumbangan. Jadi Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Kalau ya kan sengaja start kan? Iya. Bagaimana kalau ada Ya, jadi udah miskomunikasi kayaknya. Saya tanya. Kok saya sabar? Enggak, mau saya seneng